Oke. Di kemagnetan ini Kemal sama Bintang. Nah, Kemal suaranya kurang terdengar ya. Kalau Bintang tadi gimana Kemal? Sudah sampai belum sih kemagnetan itu? Ya baru medan magnet. Baru medan magnet. Oke, berarti ini pas ya. Oke, di sini kita akan belajar mengenai medan magnet dulu. Di kemagnetan ini mungkin kita nanti akan belajar mengenai medan magnet sama gaya magnet ya. Gaya magnet. Nah, sebelum itu kita belajar mengenai medan magnet terlebih dahulu. Nah, di medan magnet ini kita pasti sudah tahu ya medan magnet. Medan magnet, sumber medan magnet terbesar ya. Yang bisa kita ambil contohnya itu bumi. Bumi itu merupakan sumber berarti paling besar ya di antara yang lain. Berarti di lingkungan kita ya, lingkungan kita berarti yang tempat kita tinggali. Sumber paling besarnya itu di bumi. Nah, selain di bumi apa yang dapat menghasilkan medan magnet? Yaitu batang magnet tersendiri ya. Seperti contohnya kita kalau pernah ya, itu menemui sebuah mainan magnet seperti magnetan seperti itu juga termasuk batang magnet ya. Nah, di batang magnet ini itu kan bentuknya seperti itu kan, seperti kotak seperti ini. Contoh itu ya batangnya, terus seperti kotak, seperti kayak gini. Nah, kalau di kemagnetan itu antara dua ujung ini itu ada namanya kutub. Ada kutub utara sama kutub selatan. Nah, di dua kutub ini itu yang mengeluarkan atau menerima medan magnetnya. Nah, kan ada namanya U sama namanya S. U itu utara, S itu selatan. Nah, dalam medan magnet itu kalau keluar medan magnetnya itu keluarnya dari U. Dari U sini. Dari U. U ke S. U ke S. Oke. U ke S. Nah, itu kalau dari keluar dari batangnya ya. Tetapi kalau di dalam batangnya itu beda. Kalau di dalam batang, medan magnetnya itu cenderung dari S ke U. Dari S ke U. Gitu ya. Ini untuk medan magnetnya ya. Nah, di medan magnet itu ada satuannya ya, satuan SI. Satuan SI. Satuan SI-nya itu Weber per meter kuadrat. Weber per meter kuadrat. Atau bisa disingkat jadi Tesla. Tesla. Oke. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Sebelum itu simbol dari medan magnet ya. Simbol dari medan magnet itu B. B. Oke, kita lanjut ya. Oke, yang kedua ada lanjut. Oke, di medan magnet pada kawat lurus ya. Nah, semisal ya di induksi elektromagnetik itu kita kalau itu ya menganalisis ada sebuah kawat yang dialiri arus listrik, yang diberi listrik lah, arus listrik. Nah, kawat tersebut nanti akan apa? Kawat tersebut nanti akan memunculkan sebuah medan magnet di sekitar kawatnya. Oke. Nah, kalau misal ini kawatnya ya, ini kawatnya, kawat ini itu diberi sebuah listrik yang disumberkan dari apa? Power supply, misal dari power supply ini dikasih sebuah listrik ya. Nah, ini kan dari ujung ini ke atas ini. Ini ada arus listrik. Misalnya itu sebelumnya I ya, arus listrik itu sebelumnya I. Nah, di sini kita dapat menghitung ya. Di sini berarti setelah I ini nanti akan timbul sebuah medan namanya ya, medan magnet. Medan magnetnya di sekitar sini ya.
sekitar sini. Pokoknya ini ada medan magnetnya. Nah, terus kita mau menguji kekuatan medan magnetnya. Kita memberikan sebuah titik di sini. Kita bisa mengilustrasikan titik ini namanya titik P ya. Titik P. Nah, titik P ini jaraknya dari kawat itu kita bisa buat R seperti itu. Nah, dari sini kita tahu ya, rumusnya ternyata kalau rumus ya untuk mencari BP ini BP itu medan magnet, kemudian ada mu nol itu permeabilitas di keadaan vakum ya, itu nilainya 4 kali Pi kali 10 pangkat negatif 7. Nah, terus ada mu R. Mu R ini itu permeabilitas pada sebuah benda ya, pada sebuah bahan. Jika ada sebuah bahan, nanti tergantung bahannya. Kalau di sini kita kan berarti di udara ya. Kalau di udara permeabilitasnya ini nilainya itu 0. Nilainya itu 1. Jadi kita kalau di textbook ya, mungkin ini nggak dituliskan. Kalau saya ditulis karena nilainya 1, berarti kan sama aja dihilangin kan nggak apa-apa ya. 0 kali 1 kali I itu kan nggak mempengaruhi. Seperti itu. Nah, terus ada 2pi kali R. 2pi kali R. 2pi, ini pi itu konstanta ya. R-nya itu jarak ya. R itu jarak. Jaraknya itu satuannya apa? Satuannya itu meter. Sedangkan BP ini tadi satuannya bisa Weber per meter kuadrat atau Tesla. Oke. Nah, terus untuk arahnya itu kita dapat mengetahuinya itu dari mana? Untuk arahnya ya. Di sini arahnya I itu ke atas. Terus untuk arah dari medan magnetnya itu kemana? Kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Kalau misal ini arahnya ya, menentukan arah ya. Arahnya menggunakan kaidah tangan kanan. Kita analogikan itu ya, tangannya gini ya. Mana? Gini ya. Nih. Nah, terus yang jempol itu menandakan jempol ya. Jempol itu arusnya atau I. Arus. Terus arah yang dituju ini itu kita analogikan sebuah jari 4 kita. Jadi kan gini ya. Nah, yang 4 jari kita itu mengarah ke titiknya ini. Nah, kira-kira nanti keluar bidang atau masuk bidang? Nah, saya jelasin dulu ya. Keluar bidang itu kita bisa simbolkan, maksudnya bisa keluar layar, bisa keluar bidang, itu tergantung konteksnya ya. Kalian bisa menganalikan seperti itu. Kalau keluar bidang itu kita simpulkan sebagai dot. Kalau dot itu keluar bidang. Terus ada lagi namanya masuk bidang ya. Kalau masuk bidang itu simbolnya itu X atau cross. Misalnya disimbolkan cross seperti ini. Itu masuk ke dalam bidang. Atau bisa masuk ke dalam layar, itu sama aja. Masuk bidang. Nah, karena kita sudah tahu arah arus itu ke atas. Kemudian titik yang diuji itu arahnya ke kanan. Maka dengan kaidah tangan kanan ya. Kaidah tangan kanan berarti nanti medan magnetnya arahnya akan masuk ke dalam bidang. Berarti kalau masuk, berarti simbolnya itu cross ya. Cross.
Parameternya itu cross atau masuk ke dalam bidang. Jadi seperti itu ya. Sudah tahu bedanya belum? Nah, terus kalau kita buat ya, itu ujinya itu yang di kiri. Kalau contohnya, kalau contoh kita buat yang di kiri. Nah, nanti kira-kira keluar bidang atau masuk bidang? Gimana bidang? Keluar bidang atau masuk bidang? Kita gunakan kaidah tangan kanan. Masuk apa keluar? Masuk. Masuk. Yang di kiri ya, bukan yang di kanan ya. Kalau yang di kanan tadi masuk karena arusnya ke atas. Terus Yang titik di sebelah ini, Bi. ya yang di ini, yang Keluar. di keluar ya, keluar. Berarti tandanya itu dot ya, dot. Nah, coba saya ganti ya. Saya ganti ini. Saya ganti ini kalau ke bawah, arusnya ke bawah. Kalau arusnya ke bawah, yang titik P itu keluar apa masuk? Coba Kemal. Gimana? Masuk. Kalau I-nya arusnya itu ke bawah, terus titik P-nya itu di kanannya. Berarti nanti mana kan gini ya. Kalau gini berarti keluar ya, keluar bidang ya atau keluar layar. Kalau keluar layar tandanya berarti dot. Jadi beda ya, itu tergantung nanti arahnya, arah dari arusnya sama letak dari titiknya, titik P atau Q-nya, di kanan atau di kiri. Oke, jadi seperti itu ya. Itu untuk perbedaannya. Terus apa lagi? Sebelumnya ada yang mau tanyakan? Gimana? Ada yang tanyakan? Sebelum saya pindah itu ya ke yang satunya ini. Oke, mungkin kita langsung saja di sini. Bentar ini ya. Nah, terus ada kalau tadi ya, kalau tadi itu medan magnet pada kawat yang lurus. Nah, kalau ini medan magnetnya itu pada kawat yang melingkar. Kawat yang melingkar. Jadi ada dua keadaan ya. Ada dua keadaan di mana titiknya, titik yang diuji itu ada yang di pusat sama ada yang di sumbunya. Ada yang di sumbunya. Nah, kalau yang di pusat itu nanti perumusannya itu berbeda dengan yang di sumbu. Sedangkan untuk kaidah untuk menentukan arahnya ya, untuk menentukan arahnya juga berbeda. Kalau di sini yang kita bisa menggunakan juga kaidah tangan kanan juga. Kalau di sini tapi memutar ya, memutar. Untuk jempol nanti menandakan arah medan magnetnya. Sedangkan untuk keempat jari yang lain itu menandakan arah dari I-nya atau arus listriknya. Nah, kalau di sini itu kan ke sini ya. Memutar. Memutarnya berarti gimana ya? Ini tuh gimana? Ke kita ya, ke kita ya. Memutarnya ke kita. Nah, berarti BP-nya itu nanti arahnya ke kanan. Benar kan? Ini arahnya ke kanan ternyata. Nah, terus itu untuk menentukan arah ya, untuk menentukan arahnya. Terus untuk menentukan rumusnya itu ada sendiri ya, antara di pusat sama di sumbu P ini itu berbeda. Kalau di sumbu pusatnya itu BP, kita bisa tuliskan BP ini untuk yang di pusat ya. Untuk yang di pusat, itu BP sama dengan mu0 kali mu R. Mu R ini tergantung ya, tergantung konteks
soal yang diuji nanti. Berada di vakum atau di udara atau di bahan yang lain, bahan-bahan selain udara. Kalau ada bahan lain, maka ada mu R-nya atau permeabilitasnya tersendiri. Sedangkan kalau tidak ada, maka ini bernilai 1. Oke. Terus dikali dengan I atau arusnya, terus dikali dengan N. Per 2 dikali, di sini berarti R ya, atau jari-jarinya. Jari-jarinya. Ini ada jari-jari. Ini ada jari-jarinya di sini. Nah, terus untuk yang mungkin kalian apa ya, bingung di N ini apa gitu kan. Kalau N itu menandakan jumlah lilitan ya. Jumlah lilitan pada lilitan kawat berarti ya. Lilitan kawat pada lingkaran ini. Jumlah lilitan pada kawat lingkaran ini. Nah, kita lihat di lingkaran ini mungkin ya, itu hanya satu ya. Berarti kita bisa menuliskan N-nya ini 1. Tetapi beda lagi kalau kita melilitkannya, di soalnya disebutkan nanti ya, itu dililitkan 10 kawat. Nanti N-nya berarti kekalian isi 10. Seperti itu. Nanti tergantung konteks soalnya. Sedangkan I ini ya. Ini saya balik, jadi mungkin seperti ini. Kalau I itu arus listriknya ya. Arus listriknya itu tergantung nanti nilainya berapa. 2 ampere kah? Atau 3 ampere. Tergantung. Yang satuannya ampere berarti nanti arus listrik ya. Arus listrik. Dan ada R. R itu jaraknya. Jarak antara titik pusat sampai ke ini ya, kawatnya ya. Kawat yang melingkar ini. Terus ada mu0. Mu0 ini tadi ya. Mu0 itu permeabilitasnya konstantanya itu 4 kali pi kali 10 pangkat negatif 7. Ini ketetapan konstantanya. Jadi kalian harus menghafal, wajib menghafal biar tahu ya, biar bisa mengerjakannya. Oke, tadi mungkin saya tulis ini udah, N udah, R jarak satuannya meter ya, meter. Bedanya kalau di fisika sama kimia itu ya. Kalau di kimia mungkin kita menghitungnya. Oh enggak, kalau di kimia itu perbedaan sama fisika itu kilogram sama masanya ya, mungkin masanya. Karena yang diteliti terlalu kecil, biasanya yang digunakan itu miligram. Kalau di fisika itu pakainya itu kilogram. Mungkin perbedaannya itu ya, kalau kimia sama fisika. Oke, mungkin itu sekedar info. Nah, terus beda lagi kalau yang berada di titik P ini. Di titik P ya. Nah, di titik P itu rumusnya berbeda, tapi kaidah untuk menentukan tadi arahnya itu masih sama ya. Masih sama. Kita menentukan BP-nya ini itu sama. Kita putar tergantung ini arahnya kemana. Kalau semisal contoh, ini arahnya saya ganti ke atas ini. Coba bintang. Kira-kira nanti BP-nya kemana? Ke kiri apa ke kanan? BP-nya. Kiri. Ke kiri ya. Betul. Padahal saya tanya bintang ya. Tapi yang jawab Kemal. Oke, nggak apa-apa. Jadi ke kiri ya. Kalau ini nanti arusnya ke atas, berarti nanti BP-nya ke kiri. Pakai kaidahnya tangan kanan itu diputar ya. Ya mungkin di kemagnetan nanti banyak banget. Nanti ada kaidah tangan yang perlu digunakan untuk menentukan arah-arah. Karena dalam medan magnet sama gaya magnet itu kita masih itu ya tidak bisa lepas ya dari namanya besaran vektor. Karena besaran vektor itu selalu memperhatikan arah. Oke, terus kita lanjut lagi ke ini. Kalau semisal yang di titik P atau di sumbu ya. Kalau di sumbu ini, sumbu berarti
minus P. Itu rumusnya atau untuk menentukan medan besaran medan magnetnya itu berbeda dengan yang di pusat. Kalau di sumbu ini itu BP-nya nilainya itu mu0, ini sama ya, sama R kali I per N per ini, mungkin yang beda itu di bawah 2 kali R pangkat 3, R pangkat 3. R-nya itu apa? R-nya itu jarak antara ini plus ini. Oke. Jadi berarti kalau di sini digambarnya itu X ya, yang X-nya ini. X-nya. Berarti X pangkat 3. Bedanya itu ya, untuk menentukan besarannya. Ada yang di pusat sama ada yang di sumbu. Cara menentukannya berbeda. Oke. Oke. Dari sini ada yang mau tanyakan sebelum kita lanjut ya. Aman ya. Oke, kita lanjut. Mana ya tadi ya? Oke, ini solenoid. Nah, ini ada namanya batang soleonida. Batang soleonida. Oke, di batang soleonida ini itu awalnya ada sebuah medium. Baik itu kalau di sini berarti bentuknya tabung, itu dililiti sebuah kawat. Sebelum masuk di situ medium ini itu biasanya kalau di rumus itu rumus yang lengkap itu BP sama dengan mu0 kali mu R kali I kali N per, ini tergantung nanti letaknya. Kalau di pusat nanti L, kalau di ujungnya nanti pakainya 2L. Oke, nanti tergantung ya di ujung sama di tengah. Nah, awalnya itu ada sebuah medium. Medium ini itu ya tergantung ya bahannya ya. Bahannya berarti nanti masuknya ke mu R. Itu nanti bahannya apa? Kayak besi, kayak tembaga, atau apapun itu nanti tergantung nilainya. Nilainya nanti kita bisa masukkan ke rumusnya ini, mu R-nya. Tetapi kebanyakan itu menggunakannya itu bahan yang apa ya? Bahan yang masih dikatakan masih bernilai 1 ya, nilai 1. Jadi nanti penulisan rumusnya itu pakai yang ini aja itu udah cukup ya. Kalau nggak disebutkan di soal menggunakan bahan yang selain yang bermacam-macam seperti kayak emas kayak gitu. Nah, berarti kalau di sini awalnya sebuah medium seperti ini. Nah, terus dililiti sebuah kawat. Kawatnya tergantung nanti masuknya gimana. Kalau misal gini. Misal ini ya. Nah, ini kita menggunakan kaidah tangan juga untuk menentukan arahnya ya, Nah, kalau di sini semisal ini tabungnya kita ada sebuah medan magnet ya, yang arahnya itu di sini ya, di dalamnya ini ternyata arahnya ke kanan. Nah, kalau ke kanan BP. Nah, terus kira-kira nanti arusnya gimana? Arah arusnya. Kita masih menggunakan kaidah tangan yang sama ya, dengan kaidah memutar dengan tangan kanan. Kalau di sini berarti nanti arahnya mana? Ini ke atas apa ke bawah? Ada yang menjawab? Atas. Ke atas ya, ke atas. Oke, kita gini ya.
ilustrasinya seperti ini. BP-nya kan ke kanan ya. BP-nya ke kanan. Terus berarti ini kan ke atas, benar ke atas. Tapi atasnya masuknya ke sini ya. Dari sini. Oke, masuknya dari sini, atasnya. Nah, karena arus itu selalu searah ya dalam kawat ini. Berarti nanti kalau di sini itu ke atas. Tapi kalau sudah melengkung seperti ini, itu nanti akan arahnya ke bawah. Nanti ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, dan ini nanti ke bawah juga. Oke, ini untuk I-nya ya, untuk I-nya, kuat arus listriknya yang mengalir. Oke, ini arahnya ke bawah. Oke, terus tergantung nanti juga arah medan magnetnya itu kalau ke kiri, berarti nanti arah arus listriknya juga berbeda, nanti akan ke atas ya. Nah, itu pun juga akan berbeda jika penulisannya ya, penulisan dari gambarnya itu awalnya masuknya itu dari atas. Ini. Seperti ini. Nah, kalau seperti ini nanti kalau BP-nya masuknya ke kanan ya, kanan. Nanti ini kan ke atas ya, ke atas. Berarti ini dari sini ya ke atas, terus ini juga ke atas. Berarti sini melengkung lagi, ke atas lagi, ke atas terus. Seperti itu. Tergantung awalnya ya, awalnya masuknya itu dari depan apa dari belakang. Oke, itu juga mempengaruhi arah dari BP sama arah arus listriknya nanti. Oke. Terus untuk arahnya kita sudah, terus kita masuk ke rumusnya ya. Kalau di rumus ini ada dua. Kalau yang ini itu nanti, kalau yang ini ya, nanti letak titik pusatnya ya. Letak titik pusatnya itu kalau di tengah. Kalau di tengah. Nah, kalau di pinggir bagaimana? Kalau di pinggir nanti rumusnya berbeda. Rumusnya BP sama dengan mu0 kali mu R kali I kali N dibagi dengan 2L. Nah, bedanya cuma di 2 sama di 1. Oke, di 2 sama di 1. Nah, kalau di yang pertama ini ya, yang pertama, yang di tengah, itu kenapa L-nya 1 ya? Kita harus ingat-ingat itu, tapi kalian bisa mencari cara yang mudah untuk menghafalnya. Dimana ini ya, kalau di pusat itu 1 ya, pusat itu 1. Kalau di ujung kan ada 2 ya, berarti nanti pakainya 2L. Seperti itu untuk cara mudah mengingatnya ya, 2L. Oke, mungkin itu. Terus untuk simbol-simbolnya sendiri ya, nama-nama dari itunya sendiri itu juga berbeda ya. Mungkin kita tambahkan ini, ada B sama ada N. N itu jumlah lilitan, kemudian ada L. L itu panjang solenoida, satuannya itu meter. Terus ada B. B itu medan magnetik ya. Medan magnetik, satuannya itu T, Tesla. Oke, untuk L itu panjang solenoidanya, ini tergantung L-nya berapa. Ya, berapa. Mungkin sampai sini ada yang mau tanyakan? Sebelum kita lanjut ya. Oke, mungkin ini saya tuliskan ya, arahnya ya, untuk menentukan arah. Untuk menentukan arah yang diputar, ini masih pakai tangan kanan ya, tangan kanan. Itu yang diputar, itu untuk menentukan arusnya. Arus atau A. Terus untuk yang diputar ya, terus jempol, dari jempol. Jempol itu untuk menentukan B-nya atau medan magnetnya. Medan magnet itu satuannya berarti apa? B ya, B berarti Tesla. Tesla atau Weber per meter kuadrat. Itu ya, satuannya ya. Oke, mungkin sampai sini ada yang menanyakan? Ini berbatang solenoida ya, bentuknya seperti ini. Yang dililiti. Oke. Intinya nggak ada ya, aman ya. Oke. Lanjut.
Lanjut, Bi. Oke. Nah, yang selanjutnya ada namanya toroide ya. Batang toroide. Ini medan magnet pada batang toroide seperti ini. Toroide. Nah, batang toroide ini harusnya itu ada 2 R. Kalau misal ini kan sudah diketahui ya A seperti ini. Nah, kalau misal yang diketahui di soal ya, kalau kalian menemui soal seperti ini, terus ada R lagi, R maksudnya jari-jari lingkaran dalam sama lingkaran luar, yang diketahui seperti itu. Ini R1, ini R2. Maka untuk menentukan R-nya yang mana yang digunakan, itu kalian bisa menggunakan apa ya, min itu apa ya, rata-rata R-nya. Jadi A-nya nanti itu sama dengan R1 tambah R2 dibagi dengan 2. Nah, itu nanti baru mendapat A ini ya. Baru mendapat A. Oke, mungkin seperti itu ya. Terus, untuk rumusnya gimana rumusnya? Untuk rumusnya itu BP ya. BP masih tetap sama kayak solenida. R kali I kali N terus dibagi 2 Pi kali A. Bedanya itu ya. Bedanya di Pi. Pi ini untuk menentukan itu ya. Menentukan, berarti kalau memudahkan mengingat rumusnya. Kalau Pi itu yang melingkar lah, seperti itu bentuknya yang melingkar. Toroide ini kan melingkar ya. Batang yang bentuknya itu lingkaran. Yang tertutup ya. Ini kan nggak ada putusnya ya. Ini tertutup, lingkaran penuh. Itu nanti rumusnya pakai BP sama dengan U0 kali R kali I kali N bagi 2P kali A. Seperti itu. Ini untuk penentuan dari arus dan arah medan magnetnya itu sama, menggunakan kaidah tangan kanan tadi ya, yang putar sama arah dari arus listriknya. Oke, gimana? Dengan tanyakan dari sini sebelum kita masuk ke gaya magnet. Sebelum kita masuk ke gaya magnet, ada yang mau tanyakan? Aman ya? Kayaknya Bintang masih menulis ya. Gimana? Iya, masih nulis. Ya, masih nulis. Ya, saya tunggu ya. Oke, mungkin sambil menunggu Bintang selesai menulis. Oh, ya itu. Kalau di kemagnetan itu kita cenderung berbicara mengenai adanya medan magnet sama gaya magnet ya. Di mana kedua hal itu sama-sama besaran vektor. Jadi selain kita menentukan ya, disuruh menentukan besarannya atau nilai dari medan magnet atau gaya magnet, kita juga harus memperhatikan arah dari medan magnet dan gaya magnet. Oke. Terus di magnetan mungkin itu ciri khasnya ya dibanding yang lainnya. Kita nanti untuk menentukan arahnya itu tidak hanya sekedar teori, tetapi kita juga bisa menerapkannya dalam tadi seperti contohnya menggunakan kaidah tangan kanan. Nanti juga ada yang menggunakan kaidah tangan kiri. Itu kalau di gaya magnet ya. Mungkin nanti kita bisa nanti tergantung ya. Oke, kalau sudah terus ya. Oke, kita masuk ke magnet. Oke, ini kosong kenapa? Karena saya masih kesulitan ya tadi ya nyari materinya. Mungkin saya tulis biasa aja. Oke, di gaya magnet. Gaya magnet itu simbolnya itu FB. FB bukan Facebook ya. FB. Nah, satuannya apa? Satuan gaya magnet
Ada yang tahu satuan gaya magnet? Namanya gaya ya. Kalau gaya berarti satuannya? Newton. Ya, betul. Newton ya. Newton. Nah, kalau di gaya itu satuannya Newton ya. Oke, ada Faiz ya. Oke, betul. Newton Iya. satuannya. Oke, nah di gaya magnet itu ya pengertiannya dulu ya. Dan gaya magnet itu apa? Gaya magnet itu gaya yang timbul, gaya yang timbul, ya gaya yang ditimbulkan gitu aja. Timbulkan oleh medan magnet. Oke, jadi medan magnet sama gaya magnet itu saling berkaitan ya. Kalau ada medan magnet, maka juga akan ada gaya magnet. Oke, jadi saling berkaitan ya. Terus kita akan membahas apa ini? Gaya magnet, di gaya magnet itu apa ya? Kita agak lupa ya. Di medan magnet. Oke, di gaya magnet mungkin kita akan berbicara mengenai sebentar. Oke. Di gaya magnet kita nanti acuannya ya, acuan kita ya. Acuan kita itu tergantung pada nanti ada namanya muatan. Ada muatan. Muatan itu jenisnya kan ada yang positif, ada yang negatif ya. Kita tahu ya. Nah, terus kalau semisal ada muatan yang berada dalam medan magnet. Dan magnet itu kita bisa analogikan itu seperti ini. Kalau kita dalam ruangan, kita kan ada udara. Nah, kita bisa menganalogikan kalau kita itu sebuah muatan dan udara itu merupakan sebuah medan magnet. Ya, jadi seperti itu. Berarti kalau ada muatan dalam medan magnet, maka akan timbul sebuah interaksi ya, interaksinya. Nah, kalau semisal muatan ini tuh bergerak ke atas. Kalau bergerak berarti kan ada kecepatan ya. Kecepatan yang bisa disebutkan dengan v. Nah, terus kita bisa menambahkan lagi arah dari medan magnetnya. Kalau misal arah medan magnet itu ternyata ke kanan. Arah medan magnetnya itu ke kanan. Nah, terus kita bisa mencari ya. Kita bisa mencari gaya magnetnya itu dengan cara apa? Dengan cara kaidah tangan kanan. Sama-sama menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, sebelum kita menentukan arahnya ya, untuk gaya magnetnya sendiri FB itu rumusnya apa? Itu rumusnya FB itu B kali Q. Ini nilainya ya. Saya kasih mutlak ini kan muatan itu ada yang positif, ada yang negatif ya. Kalau negatif kan biasanya negatif 1,6 kali berapa gitu kan. Itu satuannya elektron. Tapi negatifnya ini jangan ikutkan ya, ikutkan di nilai ini. Jadi saya kasih tanda mutlak, nanti hasilnya selalu positif ya. B kali V kali sin alfa. Nah, ini untuk rumusnya ya. Untuk rumus di gaya magnet dalam itu ya, pada muatan yang berada pada muatan yang di dalam medan magnet. Medan magnet. Ada FB sama dengan B kali Q kali B kali sin theta. Nah,
Di sini saya ingin jabarkan terlebih dahulu ya. FB ini apa? Ini gaya magnet. Satuannya apa? Satuannya Newton. Terus ada lagi B. B ini medan magnet. Satuannya apa? Satuannya Tesla. Terus di sini ada Q, yaitu muatan ya. Muatan. Satuannya apa? Satuannya Coulomb atau C ya. Terus ada V, itu kecepatan. Kalau kecepatan itu satuannya itu meter per second. Terus ada alfa. Nah, ini ada sudut ya. Sin alfa. Ini tergantung nanti membentuk sudut berapa. Nah, tapi sudut ini tuh antara apa? Sudut alfa itu. Sudut alfa itu tergantung pada itu ya, antara B dan V-nya. B dan V-nya. B dan V ini membentuk sudut berapa? Nah, kalau di gambar ini kan ini ke atas, ini ke kanan. Berarti membentuk sudut 90 derajat. Oke. Kalau untuk sudut 90 derajat, berarti kan sin 90 ya. Sin 90 berarti 1 nilainya. Kalau nilainya 1 berarti kita bisa menuliskan FB sama dengan B kali Q kali V. Ini nilainya 1. Untuk kalau sudutnya 90 derajat. Nanti tergantung di konteks soalnya bagaimana yang ditanyakan. Oke, terus untuk menentukan nilainya ini sudah. Terus kita menentukan arahnya ya. Kita menentukan arah dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, di sini agak berbeda ya. Arah untuk menentukan arah ya. Itu ada menggunakan jempol, ada yang menggunakan 4 jari, ada yang menggunakan telapak tangan. Tangan. Kita menggunakannya seperti ini ya, seperti ini tadi. Nah, yang jempol itu artinya itu V atau kecepatan ya. Sedangkan 4 jari itu menentukan B atau medan magnetnya. Medan magnetnya. Nah, telapak tangan ini itu baru FB-nya atau gaya magnetnya. Nah, kalau di contoh ini, di contoh itu ya, gambarnya ini, itu V-nya ke atas. V-nya ke atas, B-nya ke kanan. Berarti nanti gayanya ke kemana? Gayanya ke dalam ya. Ke dalam. Kalau ke dalam berarti nanti simbolnya itu dot. Simbolnya itu dot, titik. Dot. Tulisannya itu DOT. Oke. Kalau X itu bacanya cross. Kalau cross itu kebalik. Kalau cross itu ke dalam. Ini cross ya, ke dalam. Karena ke dalam itu cross. Kalau keluar nanti dot. Oke, mungkin seperti itu ya. Oke. Jadi ada kalau di kemagnetan itu ada 2 hal yang penting ya. Ada kita menghitung besarannya karena sama arahnya. Arahnya kita harus tahu juga kaidah tangan kanan seperti itu. Nah, terus ini kalau positif. Nah, kalau yang negatif bagaimana? Kalau yang negatif, kalau muatannya negatif ya. Kalau muatannya negatif itu nanti arahnya itu berbeda. Arahnya itu berbeda. Kita menggunakan kaidah tangan kiri. Tetapi masih sama. Jempol itu menunjukkan V, B itu menunjukkan 4 jari. Dengan telapak tangan itu menunjukkan gaya magnetnya. Oke, mungkin seperti itu. Nah, terus kalau ada kasus lagi ya, ada contoh soal yang menentukan, kan ini gaya magnet ya, tentang kemagnetan ya. Nah, kalau semisal dalam ruangan ini itu ternyata ada listrik juga. Ada listrik juga. Ada medan listrik. Nah, medan listrik ini arahnya ke kiri. Medan listrik itu simbolnya apa ya? E, ya. Simbolnya E. E-nya itu ke kiri. Nah, nanti akan timbul gaya apa? Akan timbul gaya
gaya listrik juga ya. Gaya listrik itu bisa disebutkan FC atau gaya Coulomb. Gaya Coulomb. Oke. Nah, itu nanti kita tidak menggunakan kaidah tangan kanan atau tangan kiri, tetapi kita tergantung dari arahnya ya. Arah dari medan magnetnya, muatannya sama muatannya. Kalau muatannya positif, itu nanti FC-nya arahnya akan searah sama E-nya atau arah medan listriknya. Kalau negatif, itu kebalikannya. FC-nya akan kebalikan dengan berlawanan ya. Berlawanan dengan E. Oke. Nah, untuk ini ya. Untuk apa? Nilainya. Untuk nilainya itu berarti nanti FC sama dengan apa? FC berarti E dikali Q ya, Q muatannya ya. Oke, ini untuk gaya Coulomb ya, gaya Coulombnya. Ini rumusnya ya. Jadi seperti itu ya. Ini ada dua. Ini kalau gaya apa? Gaya magnet. Kalau yang ini itu gaya Coulomb. Coulomb. Tahu listrik ya. Listrik. Sedangkan yang E ini medan listrik. Medan listrik. Dan yang B ini itu medan magnet. Ketuanya Tesla ya. Oke. Oke, dari sini ada yang menanyakan? Mana? Pak Is, Bintang, Kemal? Ya, mungkin Bintang masih menulis ya. Oke. Kita tunggu ya. Oke, sambil saya itu ya, review lagi. Sambil menunggu Bintang menulis juga. Di gaya magnet ya. Gaya magnet. Gaya magnet itu satuannya itu Newton. Nah, gaya magnet itu timbul dari mana? Gaya magnet itu timbul, ada sebuah gaya ya, gaya yang ditimbulkan itu ya. Itu dari mana? Dari sebuah medan magnetnya. Atau tadi di medan magnetnya itu timbul sebuah gaya. Berarti kalau saya gambarkan ya tadi gini ya. Kalau dari batang magnet nanti timbul ini arah medan magnetnya. Arah medan magnetnya ini nanti akan menimbulkan sebuah, karena arahnya ke sana nanti tergantung konteksnya, nanti juga akan timbul sebuah F atau gaya magnet. Terus ada lagi kalau di kawat listrik tadi, kawat listrik juga sama. Nanti akan kalau kawatnya dialiri sebuah arus listrik, maka akan timbul medan magnet di sekitar kawatnya. Kalau timbul di sekitar sini itu ada medan listrik, maka atau medan magnet, maka juga akan timbul gaya magnet. Oke, mungkin seperti itu. Oke, jadi kalau di gaya magnet untuk menentukan itu ya, untuk muatan yang bergerak itu acuan kita, kaidah tangan kanannya itu tergantung jenis muatannya juga, tergantung jenis muatan. Tapi nanti kalau ke depannya itu tidak memandang itu ya, tidak memandang jenis muatan. Cuma di sini saja ya, yang menggunakan BGV. Ingat-ingat ya, ya cuma yang menggunakan BGV itu ada namanya kaidah tangan kiri. Kaidah tangan kiri. Dan kaidah tangan kiri itu hanya berlaku pada jenis muatan yang negatif. Selain ini itu sama, menggunakan kaidah tangan kanan semua. Baik itu jenis muatannya positif maupun negatif. Oke, jadi begitu ya. Terus ada lagi, ini saya hapus ya, sudah ya.
Sudah ya? Oke. Terus ada lagi. Kalau kawat ya. Kalau kawat kita kasih sebuah kawat ini kita kasih sebuah arus listrik. Bukan. Kita ganti kalau misal kawat ini ada kawat ya. Kawat ini ada gaya luar ya. Gaya luar ada medan magnet dari luar. Kan bukan dari dalam kan. Kalau dari dalam nanti kawatnya ini menimbulkan arus listrik ya. Tapi ini ada dari luar. Yang arahnya ke kanan. Sebesar B. Nah, terus apa lagi ya? Nah, terus ternyata kawatnya ini juga itu ya, juga memiliki arusnya ke atas. Nah, kalau kasus seperti ini, kawat yang berada pada medan magnet, maka kita rumusnya itu FB itu sama dengan B kali I kali L sin alfa. L itu apa? L itu panjang kawat. Kalau I itu besar arus listriknya. Arus listrik yang dikasih ya pada sebuah kawat ini. Terus B itu besar medan magnetnya. Besar medan magnetnya. Yang ada B kali I kali L kali sin alfa. Nah, alfa itu apa? Alfa itu sudut ya. Sudut antara B dengan I-nya. Oke, B dengan I. Nah, terus untuk menentukan FB-nya itu bagaimana? Menentukan FB-nya. Nah, kalau di kasus ini, itu kita bisa tadi ya, kan ada muatan positif sama negatif. Nah, kalau di sini itu berlaku satu saja, menggunakan kaidah tangan kanan. Tergantung nanti muatannya itu positif atau negatif, hasilnya tetap sama. Nah, kan kita sudah tahu ini ya, ini rumus untuk kawat ya. Gaya magnet pada kawat. Gaya magnet pada kawat dalam medan magnet. Medan magnet. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau di sini arusnya ke atas, terus medan magnetnya ke kanan. Berarti nanti F-nya atau gaya itu ya, gaya F-nya, berarti gaya magnetnya nanti kemana? Nanti arahnya kita bisa menggunakan cara yang sama. Kalau jempol tadi kan V ya. Nah, kalau ini kita bisa mengganti dengan I. Kalau 4 jarinya, kalau tadi B, ini masih sama B. Terus telapaknya itu sama. Telapak tangan itu F, B. Oke. Jadi seperti itu ya. Kalau ini berarti arahnya kemana? Arahnya ke dalam. FB-nya itu ke dalam. Modalnya itu X. FB. Tapi kalau di soal itu yang sering di itu ya, yang sering dibuat soal ya. Dibuat soal itu apabila ada ini kawat, terus medan magnetnya itu yang dibuat simbol masuk apa keluar. Kalau masuk itu X, kalau keluar itu dot ya. Ini kalau masuk, misal masuk ya medan magnetnya. Nah, ini arusnya itu ke atas. Misal contoh ke atas. Nah, ini kira-kira nanti FB-nya gimana? Coba Faiz. Ini ke atas. Ini medan magnetnya ke dalam. FB-nya nanti arahnya kemana? Masih menggunakan ini ya. Ini berarti. Nanti masuk, nanti kemana? Oke, ke kiri apa ke kanan?
Ini 50-50 ya. Kalau mau menjawab, nanti kemungkinan benar masih lumayan besar. Walaupun nggak tahu ya. Oke, FB-nya ini gimana? Bintang, mau jawab? FB-nya ke kiri apa kanan? B-nya masuk, I-nya ke atas. Berarti telapak tangannya arahnya kemana? Kiri apa kanan? Mana, Kemal? Ini diskusi dulu ya. Kalau Ke X kiri. atau ke kiri ya, betul. Betul ya, kiri. Nah, jadi gitu ya. Kalau I itu berarti ke atas. Kalau ke atas ya, I-nya ke atas berarti jempol. Jempolnya ke atas. Terus medan magnetnya masuk. Medan magnetnya masuk. Berarti FB-nya nanti ke kiri. Kalau misal ini I-nya ke atas, terus ini dot, bukan cross. Dot ya. Kalau dot, ini dot juga, ini dot juga. Nanti arahnya ke kanan. Oke, FB-nya nanti arahnya ke kanan. Oke, jadi yang membedakan seperti itu ya. Terus kalau I-nya ke bawah, ini cross. Berarti gimana? Berarti ke kanan. Loh. Ya, dia malah dijawab kanan ya. Oke. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Ini ternyata sudah jam berapa? Sudah lewat lumayan ya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Mungkin minggu depan kita nyoba latihan-latihan soal ya, soal-soal ini yang sudah kita bahas. Oke, sebelumnya ada yang mau tanyakan? Cukup. Cukup. Oke, cukup ya. Faiz? Ada yang tanyakan? Cukup ya? Oke. Cukup. Oke, saya tutup sampai sini ya. Oke, sebelum kita akhiri ya pembelajaran kita pada sore hari ini, kita membaca istighfar sebanyak-banyaknya ya. Lanjut dengan membaca surat Al-Asr. Dan ditutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan belajar pada sore hari ini ya. Oke, saya tanya ya. Mohon maaf kalau kakak tadi ada salah dalam menyampaikan kata maupun materi maupun perilaku. Oke, saya cukupkan ya sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih banyak. Oke, siap. Ketemu lagi di depan ya. Misalnya saya N ya, meeting ya.